Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, yang kedua selalu menjaga kebersihan, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Kali ini kita bertemu lagi dalam kelas virtual bimbingan konseling dalam layanan klasikal. Kali ini Bapak akan mengangkat topik dengan berjudul Bahagia di Tengah Pandemik COVID-19. Mungkin kalian bingung, kok kenapa judul topiknya bahagia padahal kita dalam keadaan pandemik. Nah, inilah ada beberapa tips yang akan Bapak berikan supaya kalian tetap bahagia meskipun saat ini kita sedang dalam masa pandemik yang mengharuskan kita belajar secara daring atau PJJ. Dengan topik ini Bapak akan berbagi tips-tips yang semoga nanti ananda semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar selalu dalam keadaan bahagia. Oke? Kalau seandainya kita saat ini, kalau kita berpikir sehari atau 2 hari berada dalam lingkungan di rumah tanpa keluar, mungkin itu hal yang enjoy saja dan tidak ada masalah. Bagaimana apabila kita sudah dalam berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan hampir 1 tahun kita dalam masa pandemik seperti ini, yang segala sesuatu dibatasi. Kali ini Bapak akan memberikan tips bahagia di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah tipsnya adalah pastikan makananmu sehat dan bergizi. Ini yang lebih penting, dikarenakan virus ini menyerang imun kita melalui pernapasan. Nah, untuk itu ada baiknya kalian terus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi bukan didapat dari makanan yang mahal dan makan makanan yang cepat saji. Makan makanan yang sehat dan bergizi adalah yang memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. Misalnya, kalian mengkonsumsi sayur-sayuran, bisa mengkonsumsi buah-buahan, dan bisa mengkonsumsi ikan, daging, dan sebagainya. Itulah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah olahraga. Kenapa harus olahraga? Karena dengan olahraga kita akan bisa menambah imun atau mood kita ketika kita setelah selesai berolahraga. Dengan berolahraga kita bisa meningkatkan mood kita. Olahraga dalam hal ini, ketika dalam pandemik seperti ini, kita bisa lakukan seperti jogging di halaman rumah, bisa melakukan push up, pull up, sit up, dan sebagainya. Itu bisa menambah imun kita atau mood kita ketika kita sedang boring dengan cara berolahraga. Tips yang ketiga adalah lakukan hobi dengan sepenuh hati. Nah, setiap manusia dilahirkan pasti memiliki hobi atau kesenangan. Lakukan hobi kalian. Kira-kira hobi kalian apa? Lakukan dengan rasa senang dan bahagia. Misalnya, ketika kalian berhobi untuk bercocok tanam, menanam tanaman bunga, kalian bisa lakukan hobi kalian dan mengekspresikan hobi kalian ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan begitu, mood kita pun akan kembali meningkat. Tips yang keempat adalah akses berita mengenai COVID secukupnya. Maksudnya adalah jangan kalian sering-sering mengupdate atau melihat berita-berita yang ada di televisi. Cukup kalian melihat berita tentang perkembangan virus sehari sekali, boleh 2 hari sekali, jangan sering-sering, sehari sampai 3 kali. Kenapa? Ketika kalian melihat berita tentang penyebaran virus COVID-19 yang menimpa dari sebagian masyarakat di Indonesia, di situ tertera jumlah korban meninggal, jumlah yang terpapar, dan korban yang sembuh. Kalau kalian terus mengupdate sehari sampai lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, kalian akan merasa was-was dan khawatir. Dan timbullah rasa kecemasan dan ketakutan. Nah, hal seperti ini yang harus kita hindari, karena hal inilah yang akan mencoba untuk menghilangkan rasa bahagia yang ada dalam diri kita. Karena kita selalu dihantui rasa was-was dan kecemasan. Tips yang selanjutnya adalah tips yang kelima. Hubungi keluarga ketika kalian sedang rindu. Saat ini kita susah untuk bersilaturahmi
dengan keluarga, saudara, dan teman-teman dekat kita, yang apalagi saudara yang jauh dari tempat tinggal kalian. Hubungi dengan secara digital, secara virtual. Saat ini aplikasi banyak sekali yang sudah memfasilitasi hal seperti itu. Misalnya dengan WhatsApp, kita bisa melakukan video call dengan kawan kita, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita yang jauh di sana. Jadi tetap kita memegang teguh rasa silaturahmi agar kita tetap selalu menjaga keharmonisan. Dengan begitu, rasa bahagia kita setelah kita melakukan video call dengan keluarga itu akan tumbuh. Jadi kita akan tetap merasa mereka selalu dekat dengan kita. Tips yang ke-6 adalah jangan mencari rasa bahagia dalam belanja. Ini yang sering terjadi. Ketika orang belanja itu merasa senang dan bahagia. So, boleh-boleh saja. Cuman kita lihat situasi seperti ini, dalam masa pandemik seperti ini, belanja bukan solusi. Karena dengan belanja kita akan menghabiskan uang kita, pendapatan kita. Gunakanlah uang kalian secara pintar. Gunakan membelanja barang secara berkecukupan, jangan berlebih-lebihan. Kiranya barang itu tidak berguna, tahan dulu, simpan dulu, untuk selanjutnya baru bisa kita beli ketika kita butuhkan. Di masa pandemi seperti ini, roda perekonomian sedang sangat sulit. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia ekonominya sedang turun drastis dikarenakan pandemi. Tips yang terakhir yang akan Bapak berikan adalah tips yang ketujuh. Yang ketujuh adalah tetap bersyukur. Ini kunci dari segala kunci. Apapun musibah yang sedang kita lakukan, apapun musibah yang akan sudah kita jalani, tetap selalu berpikir husnuzon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah pasti ada hikmah. Tetap ambil hikmah yang terkandung dalam sebuah musibah. Dengan begitu kita akan merasa tetap bersyukur, tetap bahagia dalam hati. Mungkin itu saja tips yang bisa Bapak berikan dalam layanan klasikal kali ini, dalam kelas virtual bimbingan konseling. Sampai ketemu dalam kelas virtual bimbingan layanan konseling selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.